Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Amar Adipuangito dan 3 digit NIM terakhir saya 061. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari perihal-perihal kemarin, percobaan-percobaan kemarin. Kalau kemarin kan kita telah belajar dasar-dasar dari dan juga demonstrasi dari motor DC menggunakan encoder. Oke. Nah, sekarang aku akan melanjutkan yaitu ke bab selanjutnya, yaitu filter kecepatan per detik dan juga PID discrete Arduino ya. Nah, sebenarnya konsepnya sama ya. Mungkin aku jelasin ulang lagi ya dari PWM ya. Dari PWM pulse width modulation ini teknik mengatur daya motor menggunakan sinyal on, off, cepat. Kemudian duty cycle yaitu menentukan kecepatan motor. Jika rendah motor pelan, jika tinggi motor cepat. Efisien, tidak membuat motor cepat panas dan cocok untuk kontrol kecepatan. Seperti ini gambarnya PWM. Kemudian cara kerja encoder yaitu disk bergaris atau lubang berputar mengikuti motor. Kemudian sensor optik atau magnetik mendeteksi perubahan atau dan juga menghasilkan pulse. Jumlah pulsa per detik itu dikatakan adalah kecepatan motor atau RPM. Kemudian ada integrasi PWM dan juga encoder, yang artinya PWM mampu mengatur perintah kecepatan, encoder memberikan informasi kecepatan aktual, dan juga dipakai untuk closed loop control dan juga menjaga kecepatan stabil, kontrol posisi, dan juga pengendalian presisi pada robotika dan otomasi. Nah, kemudian encoder motor DC ini dia mempunyai sensor yang membaca putaran, kecepatan, dan arah motor, dan juga menghasilkan pulsa digital setiap putaran atau PPR, pulse per round. Digunakan untuk sebagai feedback untuk mengetahui kecepatan aktual. Dan juga ada namanya low pass filter yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Low pass filter adalah filter yang berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi atau noise. Dalam sistem kendali motor DC, LPF ini sering digunakan pada sinyal encoder atau sinyal umpan balik kecepatan untuk mengurangi efek noise akibat getaran, gangguan listrik, ataupun sensor. Kemudian ada PID, yaitu dia adalah pengendali paling umum dalam sistem industri dengan komponen sebagai berikut. P, proporsional atau respon cepat terhadap error. Kemudian I, integral, menghilangkan error steady state. Dan juga ada derivatif, dan juga artinya meredam overshoot. Nah, di sini kita punya tiga misi ya, tiga set point. Yang pertama yaitu membangun yang namanya low pass filter. Nah, di sini nanti yang akan saya bangun, kemudian saya demokan. Speed filter 1 min alpha kali speed filtered min 1 plus alpha dikali delta encore. Ini adalah rumus dari kecepatan speed filter atau low pass filter. Dan juga nanti ini hasil percobaannya. Dan yang kedua ada kecepatan per second, yaitu nilai input delta encore setiap sampling time. Nah, bagaimana cara mengitungnya? Maka perlu kita bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per second. Jadi speed filtered kita bagi delta time untuk menghasilkan speed. Dan juga time kita kurangi pref time untuk menghasilkan delta time. Untuk percobaan ketiga discrete time. Nah, discrete time ini tuh dia fungsinya itu untuk menambahkan sampling time di sini ya. Dan juga mengatur saturation dari limit ke min 255 ke 255 supaya integralnya anti went up ataupun clamping. Gampangannya biar lebih mulus lah. Yang running percobaan seperti ini. Nah, habis ini akan saya kasih video bagaimana cara membuatnya ya dari awal ya. Langsung saja.
Oke, sekarang akan kita praktekkan bagaimana hasil dari rangkaian yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini saya punya sebuah video ya, video dari hasil saya kemarin. Ini juga LPF, di sini ada LPF, di sini ada PID discrete, dan juga di sini ada kecepatan per sekon. Nah, mungkin langsung saja ya. Di sini saya sudah membuat apa sih output yang dihasilkan dari ketiganya gitu loh. Saya jadikan satu biar lebih mudah, biar lebih cepat juga. Nah, di sini saya sudah buat, di sini saya sudah buat. Nah, ini dia yang akan terjadi. Jadi di sini kan scope untuk ketiganya sudah saya rangkum jadi satu di sini. Nah, di sini adalah hasil dari sebelum dilakukan sampling time menggunakan PID discrete dan sudah setelah dilakukan. Nah, di sini yang elemen penting ini ada di alpha. Alpha ini menentukan nanti apakah dari gelombang tersebut akan osilasi atau tidak. Nah, disitulah berfungsinya alpha. Dan juga di phase speed ini dia adalah kecepatan. Jadi nanti kalau misal phase speednya di sini di angka 1800, maka sinyalnya akan naik di sini. Kalau misal kurang dari 800, harusnya akan turun. Grafiknya akan turun. Mari kita cek apakah benar apa enggak. Nah, dan juga misal alpha nih, kalau misal alpanya makin banyak, harusnya gelombangnya atau PWM-nya tuh makin besar. Ya, seperti kita lihat gelombangnya di sini besar, dan juga yang oranye-oranye ini adalah osilasi, artinya dia tidak stabil. Makin lama. Bisa dilihat dari nilainya juga di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, makin lama kan nanti makin turun ya. Nah, di sini adalah grafik P speed-nya di sini. Makin lama makin turun. Nah, untuk grafik-grafik lainnya pun sama. Di sini kan delta anchor sudah saya masukkan jadi satu biar paham di sini kan. Nah, ya jadi yang hijau ini buat P speed, terus yang biru ini buat delta anchor, yang ini buat speed, filter, dan juga yang ini P speed. Oke lah, mungkin seperti itulah intinya. Jadi di sini tuh untuk mengetahui sebenarnya lebih ke LPF-nya ya. Apakah LPF-nya ini bekerja, yaitu bekerja dengan cara bagaimana, yaitu meredam osilasi itu sendiri agar stabil, kurang lebihnya seperti itu. Oke, percobaan sudah sukses dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu melalui pemodelan Simulink, sistem pengaturan kecepatan motor DC berbasis PWM, encoder, dan juga pengendali PID dapat dirancang secara terstruktur dan mudah dianalisis. PWM ini berfungsi sebagai sinyal kendali untuk mengatur daya motor, sedangkan encoder memberikan umpan balik kecepatan secara real time. Penggunaan PID memungkinkan koreksi kesalahan antar kecepatan referensi dan kecepatan aktual secara optimal, sehingga respons sistem menjadi lebih cepat, stabil, dan minim overshoot. Integrasi seluruh komponen dalam Simulink memudahkan proses simulasi, penyetelan parameter PID, staf pengujian kinerja sistem tanpa harus langsung menggunakan perangkat keras. Dengan demikian, Simulink menjadi alat yang efektif untuk merancang, mensimulasikan, dan mengevaluasi sistem kendali motor DC yang presisi, stabil, dan responsif. Nah, di sini kan kita udah belajar tadi apa sih? Low pass profile, discrete time, dan juga kecepatan per sekon. Cukup sekian aja pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik, yaitu lanjutan dari modul ini. Saya singkat cerita, saya Muhammad Amar Adibuanggito, izin mohon pamit undur diri. Terima kasih dan juga sampai jumpa.